Hikmah Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh sains. Nyamuk adalah jenis serangga Ordo-Diptera dari kelas Insecta. Nyamuk mempunyai 2 sayap dan 6 kaki panjang. Panjangnya melebihi 15 mm. Nyamuk mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Nyamuk seringkali membuat sebagian besar manusia jengkel karena gigitannya yang sering membuat gatal. Nyamuk juga menimbulkan penyakit lainnya seperti malaria, demam berdarah, dan kaki gajah. Namun tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan ini benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir menyatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa nyamuk memiliki peran yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai perumpamaan. Dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran karya Dr. Nadia Toyaroh, nyamuk memiliki 100 mata di kepalanya, 48 gigi di dalam mulutnya, dan 3 jantung. 1 jantung berfungsi sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Nyamuk memiliki radar yang bisa mendeteksi objek dan juga suhu tubuh yang dipancarkan oleh objek tersebut. Namun nyamuk tidak dapat melihat warna dan bentuk. Nyamuk juga memiliki alat organ yang dapat membantu mengencerkan darah yang disedotnya. Nyamuk juga hanya mengisap darah yang sesuai dengan seleranya. Sehingga jika ada 2 manusia di dalam satu kamar, belum tentu nyamuk itu menggigit kedua manusia tersebut. Bisa jadi yang satu digigit dan yang lain tidak. Nyamuk juga memiliki organ yang bisa membius, sehingga saat nyamuk memasukkan sumutnya ke kulit manusia, manusia tidak segera merasakan gigitan nyamuk, karena nyamuk menyuntikkan sejenis obat bius ke permukaan kulit manusia yang digigitnya. Jika efek obat bius itu hilang, baru manusia dapat merasakan gigitan nyamuk tersebut. Nyamuk memiliki sungut yang terdiri atas organ seperti pisau. 4 pisau digunakannya untuk membuat sayatan berbentuk persegi di kulit yang digigit. Luka itu harus dalam sehingga bisa mencapai saluran darah yang digigit. Adapun 2 pisau lain berfungsi untuk menyedot darah manusia yang digigit. Nyamuk memiliki kecepatan kepak sayap 600 kepakan per detik sehingga terdengar bagi manusia sebagai dengungan. Hanya nyamuk betinalah yang menghisap darah karena darah itu digunakannya untuk bertelur. Telur-telur nyamuk itu membutuhkan protein dari darah untuk tumbuh. Sedangkan nyamuk jantan hanya menghisap sari-sari bunga dan buah-buahan sebagai makanannya. Manusia kerap kali meremehkan nyamuk karena hanya dianggap sebagai serangga pengganggu. Namun Al-Quran mencela sikap tersebut sebagai sikap orang fasik. Al-Quran menjadikannya nyamuk sebagai perumpamaan sebagai bukti atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan serangga sekecil itu dengan sangat rumit dan canggih sebagai peringatan kepada manusia. Hal itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran bahkan sebelum bentuk tubuh nyamuk diteliti oleh manusia melalui mikroskop dan dibuktikan oleh ilmu sains.